Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Ketemu dengan saya lagi, Kepala Desa Logos Village bersama trainer kita yang lain, senior trainer Pak Muhammad Ghazi Al-Fatih. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya cek dulu apakah gambar kami cukup jelas dan apakah suaranya cukup jelas. Mohon ada yang merespon. Bu Juju, waalaikumsalam. Bu Dwi, waalaikumsalam. Pak Endi, waalaikumsalam. Pak Gumilam, Pak Munjid, siap, gerak. Kita tegak lurus, ikut Pak Munjid nih. Waalaikumsalam. Bu Istiqomah, Pak Reva, Pak Syarif, sama tim trainer. Tim trainer Pak Ghazi sendiri ya. Gambar jelas-jelas. Terima kasih Pak Suryo. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sejahtera, dan sehat buat kita semua Bapak Ibu. Apa kabar? Semoga malam ini Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan bahagia. Saya perkenalkan Bapak Ibu dengan trainer kita kali ini, yaitu Bapak Ghazi Al-Fatih. Untuk mungkin mengenalkan beliau, sebelumnya mungkin Pak Ghazi mau mengucapkan salam atau say hi buat para peserta yang lain. Silahkan Pak Ghazi. Hai, kalau say hi, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin tahu dulu suara saya jelas nggak ya? Jelas Pak Ghazi. Jelas, okay. Dan gambarnya juga cukup jelas. Kacamatanya udah kayak profesor tuh Pak. Iya, terpaksa pakai kacamata ini. Bapak Ibu, topik kita kali ini adalah The Art and Science of Persuasion, atau seni dan ilmu dalam mempengaruhi orang lain. Persuasi. The art itu seni, artinya butuh keluasan, butuh apa? Butuh ya keluasan. Kemudian sains itu berdasarkan penelitian ilmiah. Jadi kita nggak ngawur pakai materi ini. Akan dibawakan oleh Pak Ghazi Al-Fatih. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah penulis dan editor buku. Kalau Anda baca buku-buku saya, Bapak Ibu, beliau adalah editor utamanya. 3 buku saya yang terakhir, termasuk yang terbaru nanti, itu beliau editornya. Jadi sekarang Anda ketemu dengan editor bukunya. Kemudian beliau juga trainer senior dari Safecore. Telah memberikan training udah 5 tahun lebih ya. Kemudian beliau sekarang menjadi tim asistensi Kemenaker, Menteri Tenaga Kerja RI. Terus beliau juga pernah kuliah di Magister Kebijakan Publik di UI, kemudian sarjana PMH itu apa Pak Ghazi ya? Perbandingan madhab dan hukum. Oh, jadi hukum ya, syariah di UIN Jakarta. Kemudian pernah ditugaskan di UK, diundang atas beasiswa pemerintah Inggris untuk Educational Management Course, kursus manajemen pendidikan, dan beliau alumni Pondok Tulen. Nah, jadi kalau Anda tanya senior trainer yang paling ngerti agama, yang paling paham ilmu fikih, yang bisa baca kitab kuning, beliau inilah orangnya. Dan juga yang mungkin belum disebut, beliau kakak kandung saya Bapak Ibu. Nah, ini adalah 6 buku yang telah beliau rangkum dari materi kita ini Bapak Ibu. Mungkin agak beda dengan materi-materi kita sebelumnya. Materi ini jadi sangat ilmiah karena beliau merangkumnya dari 6 buku. Nah, untuk itu mungkin Pak Ghazi bisa menjelaskan, Pak, ini seperti apa? Kok sampai merangkum 6 buku ini? Tolong dijelaskan, Pak, seperti apa ini? Ya, baik. Terima kasih, Pak Faiz. Ini tetap saya panggil Pak Faiz ini karena ya cara resmi ini. Mungkin saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Iya, kawan-kawan, saya panggil kawan-kawan aja biar lebih rileks. Ini tema ini atau materi training ini sengaja saya ramu dari 6 buku dan ya sama beberapa buku lainnya sih, tapi terutama 6 ini karena sebenarnya kalau kita bicara tentang influence atau bicara tentang persuasi
sangat banyak referensi, mungkin bisa kita temui puluhan buku tentang persuasi. Dan ya masing-masing buku pasti menyodorkan resep yang agak-agak berbeda. Nah, karena untuk memudahkan peserta, jadi saya kira saya berusaha mengambil intisari yang saya anggap perlu menurut saya, lalu saya jadikan materi training ini. Kira-kira secara singkat seperti itu, Bang. Baik, itu 6 bukunya ini ya Pak Ibu. Robert Cialdini ini legenda di bidang ilmu persuasi, The Psychology of Persuasion, seorang profesor. Kemudian The Art of Woo, ini juga dari profesor. Ini profesor saya sebenarnya Pak Ibu di Wharton School. Saya ikut kursus beliau ini $8.000 3 hari, tahun 2000 berapa? 2013 kali ya, 2012 kalau saya nggak salah. Kemudian itu juga dirangkum oleh beliau. Kemudian Instant Influence oleh pengarang yang lain, lalu ada buku yang lain nih, Words That Work dari Frank Luntz, It's not what you say, it's what people hear. Bahwa persuasi itu yang paling penting bukan apa yang kita omongkan, tapi yang orang dengar dari kita, persepsi orang itu. The Speed of Trust ini juga buku yang sangat bagus, Bapak Ibu, anak dari Stephen Covey, Stephen M.R. Covey. Ini dia sekarang menggantikan bapaknya untuk menjadi direkturnya Franklin Covey, The Speed of Trust. Kemudian ini yang terakhir itu buku legendaris di bidang pengembangan diri. Kalau Anda ikut networking, ikut MLM, hampir semua buku wajibnya 2. Yang satu adalah How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie. Itu udah ulang tahun ke-80, jadi udah 80 tahun buku ini umurnya Bapak Ibu. Nah, ini semua akan dirangkum oleh Pak Ghozi, diramu menjadi 7 prinsip. Nah, seperti apa ramuannya? Maka saya persilahkan Pak Ghozi untuk menjelaskan. Silakan Mas, the stage is yours, please. Welcome Mr. Ghozi Al-Fatih. Baik kawan-kawan, pertama pasti kita memberi pengenalan dulu tentang persuasi, mengapa kita perlu persuasi. Ini nggak ada lain alasannya kecuali karena kita ini hidup bersama orang lain. Jadi seandainya Anda tinggal di hutan, ya pasti Anda nggak perlu belajar persuasi. Tapi karena kita selalu berurusan orang lain, maka kita perlu belajar meskipun sedikit tentang persuasi. Karena kita butuh meyakinkan orang lain agar menyetujui gagasan dan kepentingan kita, apapun kepentingan itu. Mungkin ide kita, mungkin kita sedang jualan sesuatu, mungkin kita sedang menyuarakan aspirasi kita, baik kepada pasangan, kepada suami, istri, kepada anak, kepada teman, dan seterusnya. Jadi kita perlu belajar persuasi. Nah, kira-kira begitu. Lalu next mungkin ya. Lalu inti persuasi apa sebenarnya? Inti persuasi itu yang mempengaruhi orang lain. Ini menurut saya nih Bapak Ibu, saya simpulkan sendiri otomatis, tapi berdasarkan apa yang saya baca, bahwa persuasi itu intinya adalah mempengaruhi orang lain secara jujur dan 2 arah. Nah, mungkin pasti pertanyaannya, apakah ada persuasi yang nggak jujur? Oh ya, banyak. Kita sangat bisa mempengaruhi orang lain meskipun tidak dengan jujur. Ya itulah yang bisa disebut propaganda, mungkin indoktrinasi atau agitasi, atau kalau sekarang mungkin musim hoax, berita bohong. Nah, itu sang pembuat atau sang penyebar sedang melakukan persuasi kepada orang lain melalui berita bohongnya itu. Nah, ini sebenarnya juga bagian wajah lain dari persuasi, tapi tidak kita bahas di sini. Saya ingin kita membahas persuasi yang lebih etik, yang lebih etikal. Jadi yang baik lah ya, yang baik. Kita bagaimana meyakinkan orang lain, mempengaruhi orang lain, tapi dengan jujur. Kenapa? Karena kalau kita lakukan dengan kebohongan atau dengan kepalsuan, ya tidak akan pernah mampu bertahan lama, dan juga tidak akan pernah kuat tertanam di pikiran orang lain. Jadi kita mengubah orang lain, kita mempengaruhi orang lain, tapi dengan kepalsuan, dengan kebohongan, ya kan, ya bisa mungkin berhasil, tapi tidak akan bertahan lama. Kira-kira seperti itu. Dan juga
sebaiknya dua arah. Jadi two way communication ini jadi berbeda dengan misalnya indoktrinasi. Indoktrinasi juga bagian dari persuasi. Wajah lain dari persuasi, tapi tidak kita bahas dalam training ini. Yang kita bahas adalah persuasi yang kita lakukan secara jujur dan dua arah. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Lalu kemudian next, manfaat persuasi apa? Dari penjelasan tentang apa sebenarnya persuasi, sebenarnya kita sudah bisa meraba setidaknya apa manfaatnya. Manfaatnya seperti yang tertulis di slide itu, kita bisa memiliki hubungan personal, itu mungkin dengan suami, istri, dengan anak, dengan saudara, atau hubungan profesional dengan kawan bisnis, dengan kolega di kantor, dan sebagainya, secara lebih kuat, memiliki hubungan yang kuat dan positif. Nah, dengan begitu kita otomatis lebih berpeluang untuk bahagia dan sukses. Karena ketika kita punya hubungan yang baik, kita bisa berkomunikasi dengan orang itu, hubungan kita akan menjadi kuat, dan dengan demikian kita akan menjadi lebih mudah untuk bahagia, lebih mudah juga untuk sukses. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda kesulitan menyampaikan ide Anda ke orang lain, kesulitan meyakinkan orang lain tentang ide Anda, ya ide atau kepentingan, kepentingan misalnya Anda sedang berdagang, ya Anda akan sulit untuk meraih sukses, barang Anda akan sulit laku, kira-kira seperti itu. Nah, itu tentang sekilas tentang persuasi. Nah, terus bagaimana supaya persuasi kita menjadi efektif atau powerful? Nah, ini saya menawarkan 7 kunci, 7 keys to powerful persuasion. Jadi 7 kunci agar persuasi kita menjadi efektif, menjadi powerful. Apa 7 kunci apa saja? Ini mungkin kalau nanti nggak sampai, mungkin kalau karena keterbatasan waktu bisa kita lanjutkan di hari Minggu mungkin, kawan-kawan. Yang pertama adalah kalau kita mempersuasi orang lain, meyakinkan atau mempengaruhi orang lain, ya sebaiknya kita mulai dari diri kita sendiri. Start with yourself. Jadi sebelum meyakinkan orang lain, sebaiknya Anda meyakinkan diri Anda sendiri dulu. Makanya di sini yang paling pertama, meyakini diri sendiri, believe in yourself first. Jadi apa yang harus diyakini dari diri kita? Ya, tentu yang paling penting adalah kita meyakini tentang apa yang akan kita sampaikan ke orang lain. Anda bisa bayangkan kalau saya misalnya jualan apa ya, jualan obat, tapi saya sendiri nggak yakin dengan khasiatnya obat itu, ya sulit. Atau saya menjual apa misalnya, sebuah buku, tapi saya nggak tahu isinya apa, ya sulit. Jadi meyakini diri sendiri itu otomatis dengan cara bahwa saya atau Anda atau kita harus meyakini bahwa kita ini tahu dan kita mampu tahu terhadap materinya, materi yang akan kita sampaikan ke orang lain, dan kita juga meyakini bahwa kita mampu. Kalau itu tidak kita miliki, ya agak sulit. Apakah bisa? Bisa. Tapi menjadi kurang efektif persuasi kita. Lalu yang kemudian bersedia dipengaruhi orang lain. Nah, ini yang seringkali orang melupakan. Karena kita ini bermaksud mempengaruhi orang lain, kita lupa bahwa sebenarnya salah satu syarat ini sebenarnya alami nih, kawan-kawan. Kalau orang mau mempengaruhi orang lain, dia pun harus bersedia dipengaruhi. Misalnya contoh gampang gini misalnya, saya suka ayam, lalu istri saya suka ikan misalnya. Nah, saya ingin mempengaruhi istri saya supaya dia juga suka ayam. Saya akan merayu istri saya, membujuk dia, loh enak ayam ini gini. Pokoknya meyakinkan dia bahwa ayam ini enak, patut dicoba. Kenapa nggak suka ayam? Coba dicoba aja dulu. Tetapi di saat yang lain,
Saya sendiri disuruh nyobain ikan nggak pernah mau. Kira-kira menurut Anda gimana? Pasti saya akan juga males nyoba ayam yang saya tawarkan. Kenapa? Karena saya hanya mau mempengaruhi dia, tapi saya tidak mau dipengaruhi oleh dia. Makanya perlu open mind, open heart. Nah, kalau misalnya Anda tanya loh, apakah berarti kita nggak punya pendirian? Enggak, bukan begitu. Kita punya pendirian, bukan berarti kita kemudian menutup hati, menutup pikiran. Jadi menutup hati, menutup pikiran ini akan membuat kita sulit mempersuasi orang lain, akan membuat kita kehilangan peluang untuk mempersuasi orang lain, karena orang lain melihat kita nggak fair, mempengaruhi dia, sementara kita sendiri nggak mau dipengaruhi. Nah, ini yang mestinya perlu kita perhatikan. Lalu kemudian yang ketiga, ya ini rumus klasik sebenarnya, memberi terlebih dahulu ya, giving before taking. Nah, jadi kalau bicara ini, kalau dalam bahasanya Robert Cialdini di bukunya ada namanya prinsip reciprocation, jadi timbal balik. Ya memberi, ya meminta. Cuman pastikan bahwa sebaiknya kita memberi terlebih dahulu, nah baru kemudian meminta, bukan dibalik. Kalau bahasanya anak sekarang mungkin sharing dulu, baru kemudian selling, berbagi dulu, baru kemudian berjualan atau menjual. Nah, ini seperti itu kira-kira, kawan-kawan. Jadi kita memberi terlebih dahulu, baru kemudian meminta. Bagaimana memberi? Ya macam-macam. Jangan kemudian berasumsi bahwa memberi itu ngasih uang, ya enggak. Tapi bahwa kita bersedia memahami, bersedia berbagi, atau bersedia sedikit berkorban, bersedia memperhatikan sebelum kita ingin diperhatikan, sebelum kita ingin dipahami, sebelum kita ingin diberi. Jadi kita terlebih dahulu memberikan itu pada orang lain. Dengan begitu persuasi yang kita lakukan akan lebih efektif. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita sebaiknya gemar menghargai, to appreciate more than criticize. Jadi kita harus lebih banyak mengapresiasi dibanding mengkritisi. Ini kalau kata Pak Faiz, ini saya sekedar mengutip Pak Faiz ini, kira-kira kalau rumus umumnya perbandingannya 5:1 Pak Faiz, kalau nggak salah. Jadi sebaiknya ketika kita mengkritik sekali, kita memuji 5 kali. Ini terutama dalam konteks hubungan yang melibatkan emosi, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak. Nah, jangan dibalik, banyak mengkritik, jarang memuji. Lebih parah lagi kalau hanya mengkritik, nggak mau memuji. Nah, ini kadang juga dilupakan oleh banyak orang. Dan sebaiknya ketika menghargai ini bukan berarti kita berbasa-basi, kalau bisa kita lakukan dengan setulus mungkin, sebisa kita. Bahwa kita ini cukup punya keinginan, punya etikat baik untuk menghargai seseorang. Nah, dalam persuasi hal ini menjadi penting, ini kawan-kawan. Lalu yang terakhir, memberi menjadi contoh yang baik, becoming excellent pattern, atau memberi uswah hasanah, kira-kira seperti itu. Maksudnya ini apa yang kita sampaikan orang lain sebaiknya juga kita praktekkan. Kita misalnya mempengaruhi anak kita, meyakinkan anak kita bahwa belajar itu penting nak, karena gini. Nah, sementara kita sepanjang hari di rumah, di depan dia mainan game terus, main HP terus. Kira-kira menurut Anda persuasi kita didengar oleh sang anak apa enggak? Pasti sulit. Karena kenapa? Karena kita tidak memberi contoh yang baik. Misalnya kita bilang ke istri, harus taat suami, gini segala macam, harus setia, harus soleha misalnya. Pokoknya hal yang sudah baik. Sementara dia sendiri atau saya sendiri misalnya sebagai suami
berperilaku, bersikap sebaliknya. Nah, ini pasti akan sulit diterima omongan saya ke istri. Nah, kira-kira gitu, Pak Faiz. Ini apa saat harus ngomong terus ini mungkin, ya? Mungkin supaya nggak bosan seling Pak Fauzi ya. Jadi kalau boleh sebelum kita menunjuk nomor 2 tadi, nomor 2 nanti, mungkin saya kalau boleh merangkum ini Bapak Ibu yang dikatakan oleh Pak Fauzi ini, yang pertama, kalau kita mau mempengaruhi orang lain adalah kita harus bercermin dulu ya. Sebelum kita fokus mempengaruhi orang lain, ayo bercermin dulu. Ngapain ini? Yang pertama, satu, apakah kita yakin dengan materi yang mau kita sampaikan itu? Kalau kita sendiri aja ragu ya, pasti orang lain juga nggak yakin. Nggak. Kalau kita sendiri aja untuk mempengaruhi diri sendiri susah, tentang obat kita, tentang ide kita, tentang apa kita tawarkan, ya orang lain pasti akan susah menerima. Yang kedua, kunci untuk mempengaruhi orang lain adalah bersedia untuk dipengaruhi. Jadi orang yang keras kepala susah sekali membuat orang lain lunak hatinya. Jadi kalau Anda ingin orang lunak hatinya Anda pengaruhi, Anda pun juga harus lunak hatinya dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian yang ketiga tadi Pak Fauzi mengatakan sharing before selling. Nah, itu saya kira bagus itu. Saya baru dengar itu Pak Fauzi. Sharing before selling. Jadi sebelum jualan kita share dulu lah, kita berbagi-bagi ilmu dulu, gratis dulu. Jadi freemium, nanti kan sekarang lagi umum itu ya, di-free-kan dulu, nanti baru kita jual yang premium. Yang ketiga, yang keempat, gemar menghargai daripada mengkritik. Tadi rumus 5:1 tadi dari John Goodman sudah bagus disampaikan Pak Fauzi, bahwa kita harus banyak menghargai sebelum mengkritik, 5:1. Dan terakhir, jadilah perubahan yang Anda inginkan Anda lihat, gitu kata Mahatma Gandhi kan begitu. Be the change you want to see in the world. Jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia. Anda ingin orang lain jujur, ya Anda jujur dulu. Anda ingin pasangan baik hati, ya Anda baik hati dulu. Jadi berikan contoh dulu. Saya kira ini poin-poin yang menarik ini Pak Fauzi. Mungkin silakan dilanjutkan nomor 2 nih Pak Fauzi. Oke, baik. Saya lanjutkan kawan-kawan. Yang kedua, kunci kedua persuasi yang efektif ini adalah menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang terpercaya. Be a trusted person. Ini sejujurnya saya ambil semuanya dari buku tadi itu. Kawan-kawan, dari buku The Speed of Trust, buku anaknya Stephen Covey Junior ini. Dan ini salah satu yang paling penting ini. Sebenarnya kita boleh saja melupakan berbagai, bahkan semua ilmu persuasi, semua seni atau keterampilan persuasi, the art of and science of persuasion, boleh kita lupakan, boleh kita abaikan, selama kita bisa menjadi a trusted person, orang yang terpercaya. Al-amin ya istilahnya. Al-amin kalau dalam bahasa agama. Kita nggak perlu banyak omong, bahkan kita mungkin gagap bicara, bahkan ide kita biasa, atau bahkan kita nggak punya banyak ide. Kita menawarkan barang mungkin yang ya kurang berguna, kurang bernilai, kurang punya daya tarik. Tapi begitu kita benar-benar bisa menjadi seorang yang terpercaya, al-amin, trusted person, persuasi apapun menjadi mudah. Karena itu kata si penulisnya ini, pokoknya kalau seseorang dipercaya, semua hal, semua urusan akan menjadi lebih cepat dan lebih murah. Jadi high trust akan menghasilkan atau sama dengan low cost. Tapi sebaliknya kalau low trust, kepercayaan rendah, ya apapun akan menjadi high cost. Ya Anda bisa bayangkan, Anda percaya seorang, mungkin orang itu cukup WA aja Anda, beli dong ini apa misalnya, beli dong buku saya, kue saya, beli dong ini apalah barang yang, padahal ketika dia nawarkan, mungkin Anda nggak butuh,
Atau mungkin Anda butuh tapi nggak tahu. Mungkin Anda tahu tapi ragu. Ragu tentang manfaat dan kualitas barang itu. Hanya berbekal rasa percaya Anda ke orang itu kemungkinan Anda untuk membelinya sangat besar. Tapi sebaliknya, ketika Anda ditawari sesuatu oleh orang yang tidak Anda percaya, meskipun sesuatu itu bagus, murah, belum tentu Anda beli. Ya kira-kira kalau kita percaya ke seorang, Pak Faiz juga sering mengatakan ini, kalau kita percaya ke seorang, seandainya salah pun akan gampang dimaklumi. Tapi ketika kita tidak bisa percaya ke seseorang, sebenar apapun ucapan dia, kita cenderung mencurigai. Kira-kira seperti itu. Kita itu namanya sindrom tai kucing rasa coklat, Pak Hozi. Iya. Kalau udah seneng, pokoknya diamini semua. Betul itu. Itu sangat betul. Kalau kita senang seorang, itu kita menjadi nggak peduli apapun. Nah, senang ini biasanya gandengannya percaya. Kita percaya karena senang itulah kita percaya ke dia. Tapi begitu kita nggak senang, nggak suka, benci, biasanya ya gandengannya ya kita nggak bisa percaya ke dia. Ngomong seindah apapun ya kita anggap kentut aja itu. Tapi begitu kita percaya, meskipun dia membual, ngelantur, ngomong apapun, kita bisa berusaha mencari hikmah di balik itu ini. Kita bisa terbius. Inspiratif ya. Dianggap inspiratif kalau kata Jack Ma itu. Walaupun kentut. Anda sukses, kentut Anda pun dianggap menginspirasi. Tapi kalau Anda gagal, apapun hikmah, apapun kata-kata bijak apapun, dianggap kentut. Nah, orang dianggap sukses itu berarti orang itu sudah trusted person. Dia terpercaya dia. Nah, apa sih komponen atau elemennya trusted person? Nah, ini di slide ini bisa Anda lihat. Pertama ini kita bicara self-trust. Jadi, kepercayaan yang melekat pada kita sebagai individu, sebagai person, sebagai seorang, sebagai individu. Ini ada terkait dengan 4 inti kredibilitas. Jadi sangat terkait dengan kredibilitas. Apa aja ini bagian ini dari kredibilitas ini? Yang pertama integritas, integrity. Dan kedua itikat atau niat, intent. Integritas ini apa sih? Integritas ini adalah kesesuaian atau keselarasan antara ucapan, tindakan, dan ya satu lagi lah, pikiran atau perasaan hati kita sama. Nah, kalau hanya hati dan mulut kita yang sama, berarti kita ini honest, jujur. Apakah kita berintegritas? Oh, belum tentu. Ya jujur gitu aja. Kok bisa gitu? Ya bisa. Misalnya saya sedang berkata jujur. Apa yang saya katakan adalah memang benar-benar apa yang saya rasakan. Tapi saya nggak mempraktekannya. Tidak mewujud dalam tindakan saya, ya berarti saya tidak memiliki integritas, ya jujur gitu aja. Tapi orang yang punya integriti itu adalah orang yang hatinya, mulutnya, dan tindakannya itu selaras, sama. Walking your talk, jadi apa yang kamu katakan, ya itu yang kamu lakukan. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh orang tua ya. Ya termasuk saya kira yang ngomong juga ini saya. Kita banyak menasihati anak, bahkan kita mungkin pede jujur, tapi seringkali kita lupa prakteknya, gitu. Nah kalau sudah seperti itu, ya sang anak pasti akan ya senyum-senyum aja mungkin, atau mungkin ya nurut tapi ya dikit-dikit, karena dia nggak melihat integritas dalam diri kita. Lalu yang kedua adalah itikat atau niat. Ini mencakup motif, agenda kita, kelakuan. Jadi sebenarnya apa sih keinginan kita? Sebenarnya apa yang kita kendaki? Nah, dua hal ini adalah yang membentuk karakter. Jadi karakter itu terdiri dari integritas dan itikat. Ini menurut
Stephen M.R. Covey, anaknya Stephen Covey Junior ini. Jadi dia merumuskan ini, yang dipuji oleh bapaknya bahwa buku ini suatu saat akan menjadi buku klasik. Klasik itu bukan kuno, usang, atau sudah expire, out of date, enggak, justru sebaliknya. Klasik ini justru timeless. Kebenarannya, relevansinya berlaku terus sepanjang zaman, setidaknya sampai sekarang. Nah, ini klasik. Dan biasanya menyangkut hal-hal yang mendasar. Nah, ini termasuk dianggap seperti itu. Jadi kalau Anda membangun kredibilitas, berarti Anda harus berkarakter. Anda harus punya karakter. Apa maksudnya punya karakter? Anda harus punya integritas dan punya itikat yang baik. Perasaan, hati, mulut, dan tindakan sama. Lalu punya niat juga yang sama dengan apa yang disampaikan. Jangan sampai mulutnya bilang A, tapi hatinya bilang B. Atau punya agenda terselubung, tersembunyi. Makanya kalau, ini bagi yang Muslim. Bagi yang Muslim bahwa niat ini seringkali nilai atau bobotnya jauh lebih besar dibanding amal perbuatan, dibanding ibadah. Kenapa? Ya karena seringkali selip ini, nggak ketemu antara niat dan perbuatannya. Kayaknya perbuatannya baik, tapi niatnya jahat. Atau kadang ada orang yang kelihatannya perbuatannya jahat, kelihatannya ya, tapi niatnya baik. Yang paling bagus gimana? Ya jelas yang paling bagus ya sama-sama baik. Tapi yang paling buruk adalah niat yang jahat dibungkus dengan perbuatan yang baik. Nah, ini yang paling buruk. Karena ya namanya ini yang dianggap hipokrit ya. Kalau bahasa agamanya mungkin munafik. Nah, manipulatif. Ya, manipulatif. Sebenarnya ingin ke utara tapi bergaya ngomongnya ke selatan. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah kapabilitas, capability, yang mencakup bakat, sikap, kecakapan. Jadi ada talenta, ada attitude, skills, knowledge, dan seterusnya. Yang terakhir adalah result atau track record. Nah, dua hal terakhir ini yang menentukan kompetensi kita. Jadi kredibilitas ini gabungan dari karakter dan kompetensi. Yang lebih terperinci lagi adalah gabungan dari integritas, intent atau itikat, lalu yang ketiga kapabilitas, yang keempat rekam jejak. Kenapa ini menjadi sangat penting, karakter dan kompetensi? Ya karena untuk bisa menjadi trusted person ya harus punya, nggak bisa cuman separuh. Ini karakternya baik misalnya, wah ini Pak Faiz karakternya orang yang baik, tapi nggak kompeten. Misalnya nggak kompeten ngasih obat, nggak mungkin, saya yakin Anda nggak akan berani minta resep obat ke Pak Faiz ketika Anda sakit. Kira-kira seperti itu. Atau Anda mungkin punya sahabat sangat baik, integritasnya baik, itikatnya sangat baik, tapi sayangnya nggak punya kompetensi. Misalnya di bidang apa? Di bidang bangun rumah. Nah, ini contoh sebaliknya, misalnya dia ternyata seorang dokter. Nah, saya yakin Anda nggak mungkin meminta tolong dia untuk merancang sebuah rumah, karena dia bukan arsitek. Karena dia berarti tidak punya kompetensi. Jadi untuk menjadi trusted person, Anda harus punya karakter sekaligus punya kompetensi. Kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya, trusted person berikutnya ini adalah relationship trust, kepercayaan dalam sebuah hubungan. Kalau tadi trust atau kepercayaan yang melekat pada diri kita sebagai individu. Nah, bagian yang B ini adalah kepercayaan yang melekat dalam sebuah hubungan. Nah, kalau dalam individu tadi ditentukan oleh
4 inti kredibilitas. Nah, kalau dalam relationship trust ini ditentukan oleh 13 perilaku, 13 attitude yang mesti kita miliki kalau kita ingin menjadi seorang trusted person. Nah, yang pertama, bicara apa adanya. Off strike. Bicara apa adanya ini bukan berarti kemudian kita ngomong kaku, kasar, enggak. Apa adanya ini maksudnya kita tidak menyembunyikan sesuatu. Kita menyampaikan apa yang sesungguhnya. Kalau kita jualan, ya kita menyampaikan apa adanya. Ada cacatnya, disampaikan cacatnya. Ada minusnya, disampaikan minusnya. Tidak muter-muter dalam rangka menutupi apa yang sebenarnya. Jadi dalam sebuah hubungan yang bisa dipercaya, yang terpercaya, yang high trust, yang tingkat kepercayaannya tinggi, biasanya para pelakunya adalah orang-orang yang terbiasa bicara apa adanya. Jadi ya bukan kaku, tapi bicara secara jujur. Lalu yang kedua, menunjukkan rasa hormat. Nah, ini juga tidak kalah penting. Bahkan dalam, ya saya ini belajar dari Pak Faiz, saya jadi ingat tentang rasa hormat ini. Salah satu kebalikan dari ini adalah merendahkan. Kalau dalam hubungan pernikahan, merendahkan itu 1 dari 4 tanda kiamat perceraian atau 4 prediktor perceraian ini. Termasuk apa itu istilahnya itu? 4 horsemen of apocalypse. 4 tanda kiamat. Salah satunya kan konten. Iya, merendahkan, menghina. Jadi tidak punya respect, tidak punya rasa respect terhadap pasangannya. Orang-orang yang trusted, biasanya orang-orang yang menaruh hormat, menunjukkan rasa hormat pada orang lain. Ketika bertemu, jadi bahkan ketika tidak berbicara pun akan gampang terlihat dari gestur atau dari mimik wajah, dari bahasa tubuh, seorang itu mempunyai rasa hormat atau tidak pada lawan bicaranya, pasti akan kelihatan. Lalu yang ketiga, transparan. Transparan ya terbuka. Tidak ada yang ditutupi, kan nomor 1 tadi. Jadi nomor 1 bicaranya nggak berbelit-belit. Yang ketiga ini sikap kita transparan. Semakin nggak punya rahasia, semakin terpercaya Pak Ozi. Iya. Jadi kalau misalnya HP dikasih password 2 lapis itu cenderung nggak percaya istrinya gitu ya. Iya, karena ini sudah apa ya, sudah alami. Itu alami manusia. Semakin disembunyikan akan semakin menimbulkan kecurigaan. Semakin terbuka ya orang kan semakin percaya. Ya tapi bukan semua terbuka ya, kalau ada sesuatu yang memang harus kita tutupi, Pak. Ini badan ada ditutup ini. Enggak bercanda ini. Tapi yang jelas transparan ini salah satu kunci utama supaya hubungan kita high trust, memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Ke siapapun, bukan hanya ke pasangan, ke anak, tapi juga ke siapapun, ke orang lain, mungkin ke teman, mungkin ke rekan kerja, atau partner bisnis, apapun itu. Semakin transparan akan membuat kita semakin terpercaya. Terutama kalau pejabat publik ya Pak ya. Wah, apalagi pejabat publik ini. Tapi kalau tapi transparan bukan berarti mengumbar aib ya. Ini harus dibedakan ini. Terbuka sama mengumbar aib. Wah, ini transparan saya, bajunya pun transparan. Nah, ini repot ini. Lalu kemudian yang keempat adalah right wrongs. Begitu berbuat salah, ya mengakui dan memperbaiki. Ya, karena kadang sebagian orang ya meskipun tahu salah ya cuek-cuek aja. Nggak berusaha memperbaiki, ya tidak berusaha ya membenahi lah kesalahannya. Nah, orang yang terpercaya bukan berarti orang yang tidak pernah punya salah, tidak. Tapi ketika punya kesalahan atau ketika salah, berbuat kesalahan, akan segera memperbaiki. Nah, itu akan menimbulkan atau melahirkan kepercayaan.
lalu menjaga loyalitas, show loyalty. Loyal ini ya singkatnya adalah kita bicara yang sama tentang seorang, baik di saat dia ada maupun tidak. Nah, ini berarti kita loyal. Bukan loyal pakai kacamata kuda, enggak. Tapi kita tidak menjelek-jelekkan seseorang ketika dia enggak ada, tapi berbicara baik-baik tentang dia ketika dia ada. Nah, ini enggak loyal. Jadi kalau loyal itu di depan maupun di belakang sama. Kita loyal. Lalu kemudian kita ngasih bukti, deliver result. Ya, kalau memang kita dipercaya, ya jangan kemudian ketika kita dititip uang, uangnya kita kemplang. Nah, ini kita nggak bisa deliver result ini. Saya terpercaya loh. Nah, tahu-tahu uang temennya yang dia titipkan ke dia diembat, ya namanya berarti dia nggak bisa memberikan bukti, berarti dia nggak terpercaya. Kira-kira seperti itu. Lalu yang ketujuh, menjadi lebih baik, get better-nya. Dia menjadi lebih baik, kita berusaha self improvement lah kalau dalam bahasa logos ini. Jadi memperbaiki diri terus-menerus. Ternyata juga ini jangan-jangan ini Stephen Covey ini yang jiplak logos ini. Get better. Iya. Self improvement ini sama. Lalu yang kedelapan, confront reality, menghadapi kenyataan. Nah, seringkali orang-orang yang sulit dipercaya, orang yang tidak bisa dipercaya, ini adalah orang yang pengecut, orang-orang yang lari dari kenyataan. Sementara orang yang terpercaya, orang yang biasanya siap menghadapi kenyataan, jadi tidak kabur, tidak melarikan diri dari kenyataan. Apalagi bagi seorang pemimpin, ini sangat penting. Jangan kemudian pemimpin cuci tangan, menyalahkan orang lain, atau tidak berani menghadapi risiko. Ini nggak akan bisa menjadi pemimpin yang trusted. Jadi seorang yang trust, hubungan akan memiliki tingkat kepercayaan tinggi kalau pelakunya adalah orang yang mau menghadapi kenyataan. Apapun dan bagaimanapun kenyataan itu. Jadi dihadapi. Kemudian clarity expectation. Agaknya maaf ini saya perlu minum kayaknya ini. Ya, benar itu, Pak. Iya, Bapak Ibu. Jadi apa saya itu kalau ditanya buku pengembangan diri yang paling bagus apa, sampai sekarang saya bilang Stephen Covey dan anaknya Stephen Covey ini. Semua buku yang lain catatan kaki. Jadi penjelasan dari mereka ini. Kenapa ya itu? Karena klasik, timeless ini. Selalu prinsip-prinsipnya itu sangat mendasar. Nah, yang dipraktekkan kapanpun masih akan tetap relevan. Silakan Mbak Uli lanjut. Lalu yang ke-9 adalah clarify expectation. Jadi memperjelas dugaan. Ya, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang gimana ya? Jadi kadang-kadang mungkin kalau kita ekspektasinya itu nggak dijelaskan di awal, orang jadi kecelik mungkin gitu Pak Kozi ya. Iya. Jadi selalu clear apa keinginannya, apa harapannya, itu selalu clear dengan itu, nggak bulet-bulet bicaranya. Kadang orang yang nggak bisa dipercaya adalah orang yang kayak dukung, kayak enggak, kayak nolak, tapi kok kayak iya. Nah, ini nggak jelas, ekspektasinya nggak jelas. Nah, sebaliknya orang-orang yang terpercaya ini orang-orang yang jelas, yang clear ekspektasinya ini. Oh, saya dukung. Oh, saya nolak. Meskipun tetap dengan respect. Karena kalau dalam perkawinan juga bisa bahaya loh Pak Kozi. Kalau misalnya dalam perkawinan kalau kita ekspektasinya nggak jelas, itu juga kadang-kadang bikin pasangan kita salah paham. Jadi kita berharap dia melayani kita. Itu sejauh mana pelayanannya? Kalau nggak diklarify, nggak diperjelas, itu orang
berpikir dia sudah cukup melayani, kita pikir kurang. Jadi dalam hubungan bisnis juga begitu. Makanya saya pun kalau kerjasama dengan orang, saya bikin semuanya jelas di awal. Karena kalau nggak jelas di awal harapannya, kita berharap tapi cuma dalam pikiran kita, nggak kita perjelas, nanti orang pikir udah memenuhi harapan, ternyata belum. Kita pun juga begitu, kita berpikir udah memenuhi harapan, ternyata mereka belum memenuhi harapan mereka gitu. Iya betul. Iya betul, seperti itu. Jadi kita ya anggaplah dilarang berasumsi. Don't assume but clarify. Jadi sebaiknya klarifikasi. Berasumsi ini salah satu sumber atau salah satu pangkal banyak masalah ini. Salah satu pangkal berbagai macam masalah karena kita berasumsi. Dan asumsi-asumsi ini karena akan membawa kita kepada prasangka buruk, suudzon ke orang lain. Ini kayaknya orang ini gini, karena nggak mau klarifikasi, hanya mengandalkan asumsi. Nah, dengan klarifikasi semua menjadi jelas, semua menjadi ya terang, nggak ada kesalahpahaman, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian yang ke-10 bertanggung jawab. Ini semua 13 ini saya ambil dari buku The Speed of Trust. Karangannya tadi sudah saya sampaikan tadi, karangannya Stephen Covey. Jadi orang yang terpercaya adalah orang-orang yang bertanggung jawab, bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab seperti apa? Macam-macam. Ini bisa kalau dalam hubungan ini, kalau dalam bahasanya John Gottman, ingat saya ini termasuk misalnya defensiveness. Nah, ini defensiveness ini bisa menjadi lawan kata dari bertanggung jawab. Orang-orang yang terpercaya adalah orang-orang yang mau ngambil tanggung jawab, practice accountability. Jadi tidak mencari kambing hitam, tidak defensif. Defensif misalnya kita salah atau ada suami istri misalnya bertengkar, misalnya istrinya keberatan dengan suaminya, atau pokoknya marah lah ke suaminya, lalu suaminya defensif, contohnya misalnya iya saya memang salah, kan selama ini memang saya selalu salah. Nah, ini contoh defensiveness, dan ini salah satu bentuk tidak bertanggung jawab. Jadi untuk menjaga hubungan yang agar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, itu harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi trusted person. Lalu yang ke-11, ini prinsip yang sangat-sangat umum ini, listen first ini. Mendengarkan dulu. Makanya telinga kita ini 2. Sementara mulut cuma 1. Karena supaya lebih banyak mendengar. Jadi sebaiknya kita sebelum bicara kita mendengar. Seringkali kita salah menilai orang lain atau kita berbuat kesalahan karena kita terlanjur banyak bicara dulu sebelum bersedia mendengar. Apapun urusannya, apapun profesi kita. Ya, Pak Faiz sering nyontohkan di training, misalnya seorang dokter kalau pasiennya datang terus baru ngomong satu kata langsung ya udah cukup kasih resep. Ya pasti akan menjadi dokter yang tidak terpercaya karena bisa jadi resep yang diberikannya salah. Kenapa? Karena tidak mau mendengar lebih dahulu. Nah, begitu pula kita ke anak, ke pasangan, ya sebaiknya mendengar dulu. Kalau di buku sangat banyak contoh kasusnya. Saya khawatirnya kalau diutarakan, diceritakan, nggak keburu waktu kita ini. Baik, yang saya lanjutkan yang 12, memenuhi komitmen, keep komitmen. Jadi orang yang terpercaya atau trusted person ini orang yang biasanya menjaga komitmennya, memegang janjinya. Nah, sepertinya ini sepele ya.
Tapi kadang justru orang nih ya melupakan, ya termasuk saya lah. Kadang yang dijanjikan sepele, lalu kemudian begitu gampang dilupakan. Akhirnya nggak memenuhi komitmen, nggak menjaga komitmen, tidak memenuhi janji. Dan otomatis sikap seperti itu akan menjadi sulit dipercaya orang. Yang ke-13 adalah extend trust. Setelah semuanya itu kita lakukan, sebaiknya kita juga memperluas cakupan trust itu. Kita terpercaya di suatu sektor bidang, ya kita duplikasi, kita perluas ke bidang lain. Kita percaya ke seseorang, ya kita perluas percayaan ke orang lain. Ini tentang trust ini, Bapak, Ibu, atau kawan-kawan, sebenarnya ini kalau ditrainingkan tersendiri bisa sehari sampai 2 hari nih. Karena banyak latihan yang mesti dikerjakan. Sebentar, mohon maaf, saya izin untuk itu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh merangkum dari nomor 2 ini, sebenarnya Stephen Covey Junior ini sudah memperluas teori dari bapaknya. Jadi kalau Stephen Covey kan bilang kalau untuk mencapai trusted, mencapai al-amin, itu gelarnya Nabi dulu sebelum jadi Rasul ya. Udah usia 25 tahun dan menjadi al-amin. Anda bayangkan susahnya jadi al-amin. Karena harus memenuhi beberapa kriteria yang tidak mudah. Jadi dibagi menjadi 2. Yang pertama menjadi trustworthy person, yang kedua menjadi trusted. Trustworthy itu adalah kita sendiri layak dipercaya. Nah, untuk layak dipercaya itu ada 2 ukurannya, karakter dan kompetensi. Ini teorinya Stephen Covey begitu, karakter sama kompetensi, moralitas sama kapabilitas. Fit and proper test itu mengetes 2 ini, Bapak Ibu. Karakter, kompetensi. Karakter itu siapa diri Anda sebenarnya, kompetensi apa yang bisa Anda lakukan. Kurang 1 nggak layak dipercaya, ini namanya trustworthy. Tapi kalau Anda ada trustworthy, tidak otomatis orang langsung percaya. Anda harus bangun hubungannya pakai apa? Pakai 13 macam itu. Itu akan menjadi trusted. Nah, jadi kalau Stephen Covey dulu cuman kira-kira 6, diperluas sama anaknya menjadi 13. Stephen Covey dulu cuman karakter dan kompetensi, anaknya kemudian memperluas menjadi karakter dibagi 2 lagi. Kompetensi dibagi 2 lagi. Jadi intinya sih, kalau diringkas dari teorinya bapaknya itu, intinya kalau mau dipercaya, jadilah orang yang layak dipercaya dengan punya karakter kompetensi. Setelah itu bangun kepercayaan dengan membangun hubungan. Tabungan emosi pakai 13 ini. Itu inti dari be a trusted person. Kita lanjut ke nomor 3, Pak Gosi ini. Ya, bisa. Sebenarnya trusted ini panjang ya, cuman sengaja saya batasi sampai relationship trust. Sebenarnya masih ada organizational trust. Setelah itu cakupan yang berluas lagi, market trust, sampai kemudian societal trust. Jadi bagaimana menjadi organisasi yang dengan tingkat kepercayaan tinggi, pasar, market dan seterusnya. Cuman untuk kepentingan persuasi mungkin saya batasi hanya 2 ini. Karena kalau diperdalam kelelep kita nanti nih waktunya, Mas. Ya, jadi Stephen M. Covey menyebutnya menjadi 5 wave of trust ya, 5 gelombang kepercayaan, Mas ya. 5 gelombang percaya untuk self dulu, kemudian relationship, kemudian organization, kemudian market, terakhir society. Ada 5 gelombang dia bikin. 5 gelombang kepercayaan. Baik, nomor 3 gimana Pak Osi ini? Ya, nomor 3 build empathy and kindness. Jadi kita bagaimana bangun rasa empati dan kebaikan hati kita. Nah, sebenarnya 3 ini adalah soft skill dari persuasi ya. Jadi boleh saja hard skill-nya lemah, asal soft skill-nya kuat, persuasi kita masih akan jauh lebih powerful dibanding kebalikannya. Kebalikannya itu soft skill-nya lemah, hard skill-nya aja yang kuat. Biasanya persuasinya
tidak akan bertahan lama. Ya bisa sukses, tapi nggak bisa bertahan lama. Kan, dan memang yang 3 pertama ini lebih sulit bangunnya, butuh waktu lebih lama. Kira-kira seperti itu. Nah, empati sama kebaikan ini bagaimana? Penjelasannya seperti yang terus di slide ini, mendengar dan bertanya lebih banyak. Mirip dengan tadi itu ya. Jadi listen and ask question more than you talk. Jadi sebelum bicara banyak mendengar. Atau di bahasa, saya lupa salah satu buku itu, listen more than ask question more than talk. Jadi mendengar lebih banyak dibanding bertanya, dan bertanya lebih banyak dibanding bicara. Jadi kalau diurut, kalau kita berurusan dengan persuasi, mau meyakinkan, mempengaruhi orang lain, sebaiknya pertama kita banyak mendengar, setelah itu banyak bertanya, nah baru kemudian boleh banyak bicara. Kalau dibalik, ya bisa, tapi ya jadi kayak ini aja, tukang jamu di pinggir jalan. Kita sulit melakukan persuasi yang powerful. Kira-kira seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah kita harus berusaha melihat sudut pandang atau memahami sudut pandang orang lain. Jadi kita bertukar sudut pandang lah. Anda harus bayangkan Anda berada pada posisi orang yang Anda persuasi. Think from the other person's perspective. Ini juga rumus yang mendasar dari ini, Dale Carnegie ini. Dan juga prinsip yang klasik ini, karena buku dia juga buku klasik. How to Win Friends tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faiz. Buku ini udah 8 tahun lebih usianya, sampai sekarang ya masih relevan. Karena prinsip-prinsip dasar yang dia sampaikan. Di antaranya ini, kita harus melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain juga. Apapun itu urusannya, karena dengan begitu kita akan bisa lebih berempati. Kita akan lebih bisa bersikap baik pada orang lain. Kalau pada akhirnya berbeda, tetap kita akan bisa saling menghargai, tidak menghakimi. Kita gampang memaklumi, tapi tidak gampang memarahi. Kira-kira seperti itu. Sebaliknya kalau kita bersikukuh hanya memakai sudut pandang kita saja, dan tidak mau tahu atau menyalahkan sudut pandang orang lain, ya sulit kita mempersuasi orang lain. Kita menjadi orang yang keras kepala, orang yang hanya memikirkan pikirannya sendiri, orang yang egois, tanpa bisa menghargai dan memaklumi pikiran orang lain yang berbeda dengan dia. Kira-kira seperti itu. Makanya untuk membangun empati, hari ini harus dipraktekkan. Ya, ke anak, ke pasangan juga sama. Kalau kita misalnya melihat anak kita nakal, ya kita sebentar, ada pertanyaan dari Bu Rita, apa bedanya persuasi dan sugesti? Nah, ini sebenarnya sugesti urusannya Pak Faiz ini, mensugesti orang. Mungkin pertanyaannya dijawab terakhir aja Pak Gosi, biar nggak putus-putus. Gitu ya? Oke. Baik. Lalu kemudian kita punya rasa iba dan suka membantu orang lain. Jadi ya jualan. Tapi perlu juga diselingi dengan ya amal kebaikan, nggak harus selalu bertransaksi. Jadi perlu compassion juga, perlu berbaik hati. Gampang iba, gampang terharu dengan nasib orang lain. Jadi tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Biasanya orang-orang seperti ini akan lebih mudah mempersuasi orang lain. Dan rasa iba, suka menolong itu nggak bisa dibuat-buat. Ya bisa pencitraan, tapi pokoknya saya meyakini semua kebohongan, semua kepalsuan, ya nggak akan pernah bisa bertahan lama pada akhirnya. Ya hanya sangat sementara, temporer. Karena biasanya setiap kebohongan, kepalsuan ya harus ditutupi oleh kebohongan lainnya, dan terus seperti itu. Dan semakin banyak menyampaikan kebohongan, ya kita akan semakin keteteran untuk menutupinya.
Dan ketika semakin keteteran akan semakin sedikit demi sedikit terbuka kebohongannya. Kira-kira seperti itu. Makanya ketika kita iba, juga menolong, ya kita lakukan dengan tulus. Tidak sekedar berpura-pura. Nah, kalau kita bisa memiliki rasa seperti itu, kita berarti bisa membangun empati dan kebaikan hati kita akan jauh lebih mudah untuk mempersuasi orang lain. Kira-kira seperti itu kan, Kak. Lalu yang terakhir, menjauhi perdebatan. Nah, ini juga dari Dale Carnegie juga sama. Seperti ini, jadi ketika persuasi nih, kawan-kawan, ketika persuasi, kita sebaiknya tidak berdebat. Nggak beradu argumen. Tidak, ini mirip dengan tidak banyak mengkritik. Terus kalau salah bagaimana? Ya kalau salah, pasti kita utarakan dengan memuji terlebih dahulu. Sebelum menyalahkan orang lain, kita menyebutkan kesalahan kita terlebih dahulu. Itu di antara cara-caranya. Banyak cara-caranya lain yang lebih teknis ya. Dan ya akan menghabiskan waktu kalau kita bahas terlalu detail. Yang pasti dalam persuasi ini kita dianjurkan untuk menjauhi perdebatan. Ya, kita bisa bayangkan seandainya saya misalnya menawarkan motor Honda. Terus orang yang saya tawari Honda, yang saya prospek ini nggak suka Honda, sukanya Suzuki. Akhirnya saya berdebat dengan dia tentang, saya tunjukkan kelemahan-kelemahan Suzuki dan kelebihan-kelebihan Honda. Akhirnya dia pun menyerang balik, dia tunjukkan kelebihan-kelebihan Suzuki, dia sambil menyampaikan kelemahan-kelemahan Honda, motor Honda. Kira-kira saya bisa closing apa enggak? Saya bisa jualan Honda apa enggak? Enggak mungkin. Bisa menang berdebat, tapi nggak mungkin beli orangnya. Nah, bisa menang, tapi nggak membawa hasil apa-apa. Ya puas saja, setelah puas nyesel. Karena nggak beli. Nah, kita boleh berdebat untuk keperluan lain. Tapi untuk keperluan persuasi, ini sudah rumus yang klasik bahwa kita dilarang berdebat. Kita dianjurkan menghindari perdebatan. Ketika kita menonjolkan perdebatan, kita nggak akan pernah bisa mempersuasi orang yang kita ajak berdebat itu. Ya bahkan kalau dalam Islam ya Nabi jarang berdebat, sangat jarang berdebat. Yang beliau sering tunjukkan ya keteladanan. Bahkan ketika ada orang salah ya dimaafkan. Ditawari malaikat pun untuk menghukum ya nggak mau juga Nabi. Ya tapi itu Nabi, Bapak Ibu bukan kita ya. Tapi yang pasti dalam urusan persuasi kita sebaiknya menjauhi perdebatan, avoid argument. Ini nggak ada gunanya ini. Bukan hanya nggak ada gunanya, ini bahkan bisa membuyarkan rencana persuasi kita. Kira-kira seperti itu. Jadi termasuk mempengaruhi anak Pak Gozi ya. Kalau kita mempengaruhi anak, terus dia membantah gitu, jangan diajak berdebat ya. Nanti sebaiknya seperti itu. Jadi bukan berarti bukan berarti kita nggak menyampaikan reasoning, tidak. Tapi ini adalah sebuah perdebatan, beda dengan diskusi yang tidak selalu berlawanan. Jadi perdebatan ini yang sifatnya berlawanan otomatis. Saya suka ke utara, dia suka ke selatan, dan saling menyerang dengan beradu argumen. Nah ini berdebat ini. Nah ini yang sebaiknya dihindari ke anak, ke pasangan. Sekali lagi, tapi ketika melakukan persuasi, mungkin Anda bisa berdebat di lain kesempatan, di lain keperluan. Tapi ketika Anda punya keperluan untuk mempersuasi dia, ya Anda harus menghindari perdebatan. Kira-kira seperti itu. Nah ini juga untuk membangun rasa empati kita. Karena sebaik apapun argumen tidak ada yang sempurna. Ya kira-kira inilah kayak gelas setengah kosong setengah isi. Selalu ada celah yang lemah, ada celah yang kuat, dan itu kalau diperdebatkan tidak akan pernah tuntas. Kenapa kok seperti itu? Ya karena selain Tuhan tidak ada yang mutlak. Itu aja alasannya. Kalau alasan ini ya alasan teologisnya. Sesuatu selain Tuhan nggak ada yang mutlak.
karena nggak ada yang mutlak, semua nisbi, relatif, selalu ada berbagai sisi, berbagai dimensi yang bisa diperdebatkan. Apapun itu. Nah, kira-kira itulah alasan mendasarnya, filosofisnya, ya kira-kira. Baik. Baik, Bang Ozi, ini kayaknya berkaitan dengan waktu. Mungkin ini yang terakhir nomor 4 ini mungkin Bang Ozi ya. Jadi nomor 5, 6, 7 kita deliver nanti di pertemuan berikutnya saja. Mungkin ini yang terakhir, setelah itu kita tanya jawab. Silakan, Bang. Ya, yang terakhir ini sudah masuk masalah hard skill yang diperlukan untuk persuasi, get clear, small, and simple. Jadi bagaimana menyampaikan persuasi secara jelas, ya sederhana, dan small ya, small itu kecil ya, maksudnya ya yang sedang-sedang lah, nggak muluk-muluk gitu maksudnya. Small words itu kata-kata yang nggak muluk-muluk. Nah, caranya gunakan ungkapan yang mudah dipahami. Jangan mempersuasi orang dengan kata-kata yang sulit. Nah, misalnya saya jualan motor aja tuh sampai bahas tentang apa misalnya globalisasi, segala macam. Ini ruwet nanti. Ini motor ini sebenarnya apalah, pakai bahasa yang rumit gitu ya. Ini tidak dianjurkan dalam persuasi ini. Kenapa? Karena bisa disalahpahami. Jadi gunakan common language atau ungkapan-ungkapan yang biasa dipahami oleh orang awam sekalipun. Bisa dipahami orang awam. Ini sangat dianjurkan tanpa memandang siapa lawan bicara Anda. Meskipun lawan bicara Anda seorang profesor. Kenapa sih? Karena bisa jadi seorang profesor, dia ahli di sebuah bidang, menguasai berbagai ungkapan-ungkapan yang rumit di sebuah bidang, tapi sangat mungkin dia awam di bidang yang lain. Jadi belum tentu seorang profesor kemudian menguasai semua ungkapan, semua istilah-istilah, nggak mungkin. Bahkan rata-rata profesor seorang spesialis, bukan seorang generalis, menguasai mendalam di suatu bidang. Tapi belum tentu menguasai bidang lain. Nah, ketika kita berbicara dengan profesor sekalipun, kalau kita gunakan ungkapan yang sulit dipahami, ungkapan yang tidak umum, bisa jadi dia juga salah paham. Meskipun oh iya bagus itu. Tapi ketika Anda lanjutkan persuasinya, akhirnya menjadi ngambang, dia kelihatan bingung sebenarnya apa sih tadi yang dimaksud ya. Akhirnya seperti itu. Makanya gunakan ungkapan yang gampang dipahami. Lalu gunakan kalimat yang pendek. Ini saya ambil dari banyak saya sarikan dari buku apa itu tadi? Words That Work. Jadi kata-kata yang efektif untuk dijadikan bahan persuasi. Jadi sebaiknya kalimat-kalimat digunakan pendek, short sentence. Jangan meyakinkan orang lain, mempengaruhi orang lain dengan kalimat yang sangat panjang sehingga titik komanya juga sulit dicari. Ini akan menyulitkan orang untuk memahami apa yang Anda maksud sebenarnya. Ini dia sebenarnya sedang memuji, apa mau jualan, apa sekedar cerita aja. Jadi sulit karena kepanjangan yang disampaikan. Jangan sampai kita mau jualan pensil aja ngomongnya mulai urusan sejarah, urusan politik, terlalu panjang, nggak karu-karuan nanti. Lalu kemudian hindari kata yang multitafsir. Jadi dipastikan clear, tidak abu-abu. Jadi kalau kita misalnya setuju terhadap sesuatu misalnya, ya kata-kata kita menunjukkan bahwa kita setuju. Kita berharap dia membeli, ya kata-kata kita tunjukkan bahwa kita memang mau jualan. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan gunakan kata-kata yang multitafsir. Kemudian tekanan suara dan susunan bahasa sebenarnya diatur. Karena ini juga berpengaruh.
Jangan sampai kita ini sebenarnya tidak punya maksud apa-apa, hanya menawarkan sesuatu ke seseorang, kita dianggap memberi instruksi ke dia. Nah ini gawat ini, karena nada kita terlalu tinggi, intonasi bicara kita terlalu tinggi. Ini kita harus atur juga intonasi suara, tekanan suara sesuai dengan keperluan. Juga bahasanya jangan yang membingungkan. Lalu yang terakhir, tidak bicara muluk-muluk. Ini small words. Jangan bicara terlalu, kalau mau jualan jualan jamu misalnya, ya nggak usah bicara politik global atau iklim global, pemanasan global, itu kejauhan gitu. Padahal cuma mau jualan antangin, tapi bicara tentang pemanasan global. Ini cari sambungannya jauh ini ya. Bisa aja nanti pada akhirnya nyambungnya terlalu jauh, terlalu muluk-muluk. Jadi small word is usually best. Nggak selalu, tapi usually, biasanya, seringkali kata-kata yang sederhana lebih mengena, lebih efektif untuk mempersuasi seseorang. Saya punya video bagus tuh Pak Gozi tentang kenapa kok Donald Trump itu menang dalam kampanye. Salah satunya adalah karena dia menggunakan kata-kata yang sangat sederhana yang dipahami banyak orang. Jadi kalau boleh saya sertakan videonya ini 3 menit. Amerika Great Again ya kalau nggak salah ya. Bukan, dia dari Nas Daily. Jadi dari Nas Daily dia lihat, dia masuk ke kampanye Trump, kemudian dia lihat bandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain tuh bahasanya agak ruwet. Jadi tidak bahasa orang jalanan. Nah, mungkin kita lihat video dulu kali ya Mas Gozi ya. Wow, sip, boleh. Nah, cuman ini dalam bahasa Inggris, nanti mungkin akan saya terjemahkan dikit-dikit lah maksudnya. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Mungkin memberikan gambaran yang cukup jelas tentang apa yang disampaikan oleh Pak Gozi nomor 4 ini. Get clear, small and simple. Jadi bicaranya, ngomongnya itu singkat, padat, jelas. Singkat, padat, jelas ya. Jangan ruwet, jangan bertele-tele. Iya, betul. Judulnya aja, mengapa kita butuh. The world needs another Trump. There, I said it. I said it. I said it. Look, 3 years ago, I decided to do something stupid. I decided to see Trump in person. So I flew to South Carolina to sneak into one of his rallies in style. I dressed up like a true American and went to see Trump and all the other Republicans running for president. I started with Ben Carson. Ini yang lain, ini calon yang lain. He was boring. Then I went to Ted Cruz. And isn't afraid to say so to anyone and everyone. He was too slow. Then Marco Rubio. He was too scripted. And then Donald Trump. He was different. Donald Trump, we in South Carolina, we in Nevada, we in the Republican nomination. Look at the size of this crowd. And that's why he fascinates me. His rally was like a full-on show. Full of excitement and energy. His music was energizing and his words were simple. The whole time, he never said even one complicated word. Who is going to pay for the wall? Who? Instead of employment, he says jobs. Dia tidak menggunakan kata employment, dia menggunakan kata jobs. Employment itu kan pekerjaan. Jobs juga pekerjaan. Cuman employment itu lebih rumit dibanding jobs. Jadi dia gunakan jobs, bukan employment. Instead of legislation, he says law. Dia nggak bilang legislation, dia bilangnya law. Legislation itu apa? Undang-undang gitu ya. Kalau ini hukum, gitu. lebih sederhana kata-kata. He used language so easy anyone could understand. The old grandpa and the young kids. Next for stop on the Trump. All of them got his message, even if it was
fake. I'm a Donald Trump supporter. I believe that Donald will make America great again. At the Trump rally, I saw ignorance, but above all, I saw excitement. It really was a fun rally. Now we have a Trumplicant. I don't support Trump, but I do support the way Trump communicates. All the other candidates we saw were so boring, so scripted. Everybody almost fell asleep listening to them lead. Something incredibly special about the nation in which we live in. We should be incredibly grateful for. That makes no sense. And this isn't just Republicans. Democrats do it all the time. The way they speak is just too boring or too complicated for the average voter. Instead of jobs, they say, we passed Act number 578983, and no one really knows what that act is. Politicians in the United States and outside of it need to create a better version of Trump. Trump of the left. One that can tell a message so simple a 5-year-old can understand and stand behind. A message about love and unity, not about hate and division. At the end of the rally, South Carolina went to vote, and Trump won by a wide margin. Then he won the elections and changed the world. It was not surprising. Politicians need to step it up and change the way they communicate, because maybe then we can fix the mess we are in right now. See you next week. Hey there. Coba How Anda. are you? Thank you so much for watching the video. Itu apa Ibu? Coba Anda bayangkan. Yang komunikasinya singkat, padat, jelas itu adalah orang yang salah, orang yang yang kayak Trump begitu. Jadi kita butuh orang yang baik, tapi komunikasinya juga singkat, padat, jelas. Saya kira itu yang mau disampaikan oleh Pak Ghozi ya. Saya cuma tahu videonya. Itu contoh small word. Kata-kata kaki lima, gampang dipahami, lebih membumi, terasa lebih memancing emosi. Jadi orang gampang tersentuh emosinya, tertarik emosinya dibanding kata-kata besar di quote tentang apalah tadi seperti saya contohkan pemanasan global, terus kata-kata yang terlalu canggih yang hanya kata-kata itu hanya diminati di urusan akademik, diminati di kampus, orang kuliah, para dosen, tapi begitu ke masyarakat umum ya kurang mengena, terlalu besar, terlalu muluk-muluk. Ya saya kira Kak Trump pasti dikelilingi oleh para ahli komunikasi yang hebat pasti. Benar. Baik, Bang Ghozi, ini ada 3 pertanyaan, mungkin bisa dijawab langsung. Yang pertama, Bu Rita, apa bedanya persuasi dan sugesti? Ini mungkin saya akan jawab Bu ya, karena sugesti ini istilah psikologis. Jadi sugesti itu Ibu adalah jenis persuasi bawah sadar. Jadi kalau persuasi itu normalnya kan yang di level sadar, kita sama-sama sadar kita mempersuasi orang. Kalau sugesti itu orang yang kita persuasi sedang tidak sadar, dia tidak sadar kalau sedang kita persuasi. Dan seringkali dalam kondisi trans, itu kan digunakan ketika orang di hipnoterapi itu ya. Jadi dia hipnotis, dia kondisi trans, kemudian sugestinya masuk. Sugestinya itu masuk ketika dia sedang tidak sadar. Jadi jenis persuasi bawah sadar itu namanya sugesti. Saya kira gitu. Dan ini di luar bahasanya Pak Ghozi, karena sugesti ini udah bahasanya tentang hipnoterapi, hipnotis, kemudian ya bawah sadar lah, psikologi bawah sadar. Ya biasanya ini dikaitkan dengan NLP. Apakah NLP? Saya kira bedanya sudah dijelaskan Faiz ya. Tapi mungkin kelanjutannya apakah efektif? Ya tergantung urusannya ini. Kalau persuasi itu menyangkut hal yang kecil, hal sepele, jangka pendek, urusan ya menengah kecil lah, ya bisa. Ya, untuk urusan-urusan yang strategi, jangka panjang ya kita kesulitan pakai sugesti. Kita harus menguasai skill persuasi.
secara serius. Kalau enggak ya enggak mungkin. Anda mau misalnya mengakuisisi sebuah perusahaan, membeli sebuah perusahaan menggunakan sugesti di rapat dewan direksi, bagaimana mempersuasi para ownernya, nggak mungkin pakai sugesti. Anda harus punya banyak hal yang tidak ada urusannya dengan sugesti. Kok sekedar untuk keperluan 1-2 terkait dengan pasangan, dengan Anda, dengan anak, komunikasi ke mereka ya mungkin bisa. Kira-kira seperti itu tambahan dari saya. Ya, ini dari Bapak atau Ibu Kurnia, bahasa tubuh bisa mendukung persuasi enggak, Pak? Contohnya ya, pasti. Karena tadi itu intonasi bicara kita aja, intonasi suara kita juga mempengaruhi. Apakah itu sangat menentukan? Ya enggak, banyak hal pasti terlibat. Tapi bahasa tubuh kita kan kelihatan. Kita sedang antusias apa tidak, kita kelihatan menolak atau mendukung, sangat kelihatan. Dan lihat aja dramanya Trump tadi ya, Pak. Nanti itu terkait dengan yang nomor 7 nanti itu mungkin hari Minggu. Ya, jadi yang dari videonya Trump tadi itu yang lain kalah kan karena bahasa tubuhnya loyo, bahasa tubuhnya kurang menarik lah. Sementara Trump itu kan kalau ngomong sangat ekspresif gitu, sangat persuasif ya. Bahasa tubuhnya. Terakhir nih Pak Rosi, bagaimana kalau copywriting? Biasanya saya sering temukan copywriting muluk-muluk, ujungnya jualan. Bagaimana itu Pak? Ya kalau ketemu target yang sesuai mungkin bisa efektif ya. Ketemu target yang cocok, emang tertarik dengan konten copywritingnya. Kalau enggak ya sulit. Artinya copywriting aja ya nggak mencukupi. Tapi apakah perlu? Ya tetap perlu. Gimana pun copywriting, seluruh perusahaan butuh copywriting. Apalagi mau bikin tagline, ya pasti copywriting. Perusahaannya copywriting. Bahasanya muluk-muluk, ya namanya copywriting biasanya muluk-muluk. Tapi muluk-muluk ini juga ini ya, artinya relatif ini maknanya nih. Ini perlu contoh mana yang muluk-muluk, terlalu muluk-muluk, mana ini yang memang bagian dari dramatizing. Dan ini tetap perlu dalam persuasi itu, dalam rangka memberi energi pada sebuah kata-kata, pada kata-kata yang kita ucapkan. Kalau kita tidak memberi energi pada kalimat-kalimat kita, ya kurang persuasif. Cuman kadang memang sebagian copywriting kebablasan muluk-muluknya. Apakah Anda ingin kaya dalam 1 jam? Misalnya ini. Anda mau jadi miliuner tanpa bekerja? Nah, misalnya gitu. Tapi ya itu kalau dibaca orang yang nganggur ruwet, ya tertarik mengklik ngebuka itu. Jadi tergantung audiensnya ya Pak ya? Iya, sangat tergantung audiensnya juga, tergantung lawan bicaranya, tergantung mukhotobnya. Jadi kita bicara dengan siapa itu juga perlu, kita juga harus tahu siapa yang akan kita persuasi. Siapa yang sedang kita persuasi, kita juga harus tahu itu. Harus ya supaya bisa memilah-milah jurusnya seperti apa. Kadang kita nggak selalu salah bicara muluk-muluk, kadang saja, kadang-kadang seperti itu. Kenapa sih kadang-kadang? Karena pada dasarnya sesuatu yang muluk-muluk itu tidak disukai siapapun. Kita pun nggak dengar, kita pun nggak suka. Maksud saya misalnya, saya suka bicara muluk-muluk, mungkin, tapi hampir bisa dipastikan saya tetap nggak suka mendengar orang bicara muluk-muluk. Nah biasanya seperti itu. Kenapa muluk-muluk pada dasarnya tidak dianjurkan? Karena secara umum orang kurang menyukai. Tidak semua orang, ada satu orang yang mungkin terbiasa atau mungkin terobsesi dengan sesuatu yang muluk-muluk. Jadi dia menikmati aja ya ada seperti itu. Tapi jarang. Kira-kira yang bisa disampaikan. Baik. Sip.
Pak Hosi, ini saya usul, kan kurang 3 poin ini. Gimana kalau kita majukan Jumat, Pak? Oh, Biar begitu ya. biar ini latihannya 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian Jumat malamnya kita adakan lagi untuk latihan yang 3 berikutnya. 5, 6, 7. Ya, boleh. Oh iya, saya belum nyebut. Boleh. Oh iya, saya tapi saya ini mau menyampaikan kalau mungkin ada yang nanti mentoring mulai besok ya berarti Pak Faiz ya? Iya, mulai besok PR-nya akan jalan. Jadi PR-nya apa? Mungkin dari latihan-latihan dari 1, 2, 3, 4 ini dilatih dalam 3 hari ke depan. Nanti yang Jumat malam 5, 6, 7 dilatih pada hari Senin, Sabtu, Minggu, Senin. Mungkin begitu kali Pak Hosi. Saya usulkan begitu sih. Tapi terserah. Ya saya setuju aja dari misalnya dari 4 poin besar yang disampaikan, harapan saya mungkin kawan-kawan bisa mempraktekkan mana yang dirasakan sedang perlu, mungkin ke pasangannya, ke istrinya, bagaimana misalnya start with yourself, misalnya siap mendengar, siap berubah, misalnya bertanya ke anaknya atau ke pasangannya, ke suaminya, ke istrinya, apa kira-kira yang kau harapkan dari saya supaya berubah. Misalnya bisa berlatih itu atau berlatih sesuatu dari 4 poin yang sudah disampaikan tadi. Nah, kalau ingin berdiskusi selanjutnya adalah mentoring besok, cuman saya mohon maaf banget mungkin pertanyaan atau diskusi akan saya laksanakan jam 4 sampai jam 5 sore ya, 4 sampai jam 5 sore ya. Saya harus menyiasati waktu ini biar nggak kelabakan. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau Anda ada pertanyaan diskusi jam 4 sampai 5 sore setiap pagi nanti Pak Hosi akan ngasih PR-nya. Silakan dipraktekkan PR-nya pada hari yang bersangkutan. Lalu jam 4 sampai jam 5 sore kalau Anda mau diskusi dipersilakan. Kalau pertanyaan sebelum itu boleh, tapi Pak Hosi akan menjawabnya jam 4 sampai jam 5 sore. Iya, benar. Bebas saja. Pertanyaannya bebas. Ya. Saya kira gitu Pak Hosi ya. Jadi mungkin setiap pagi Pak Hosi akan ngasih PR hari ini apa, home-nya, lalu besoknya juga akan begitu, pagi itu akan ngasih PR, lalu Anda praktekkan PR-nya, kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Jam 4 sampai 5 sore Pak Hosi akan menjawab pertanyaan itu. Saya kira begitu Pak Hosi ya. Oke, setuju aja. Baik. Ada mungkin closing remark, kata penutup Pak Hosi sebelum kita tutup? Pak pejabat yang baik closing remark ini. Mungkin justru malah closing remark mungkin dari Pak Faiz mungkin. Ya, jadi kalau dari saya Bapak Ibu, yang paling penting itu prakteknya, insya Allah. Walaupun itu yang paling berat juga untuk dilakukan. Kan selama Anda mentoring ini akan ada 8 trainer yang menyampaikan ilmunya, akan sangat sayang kalau tidak Anda praktekkan. Jadi tadi Pak Hosi sudah menyampaikan ada 4 hal, 4 cara untuk meningkatkan kemampuan Anda mempengaruhi orang lain. Nanti besok akan paginya akan dikasih PR. Yang pertama apa? Lusa akan dikasih PR lagi. Yang hari ketiga juga ada PR lagi. Lah itu Anda praktekkan Bapak Ibu, sorenya Anda tanya jawab dipersilahkan. Jadi yang paling penting mentoring itu adalah prakteknya. So, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan ketemu lagi, ada revisi jadwal yaitu Jumat malam jam 8. Karena kita masih ada 3 materi lagi yang perlu disampaikan, Anda juga perlu latihan lagi 3 hari untuk 3 materi itu. Jadi mentoringnya untuk Pak Hosi akan kita majukan jam 8 hari Jumat. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi Jumat jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.